Jenderal Perang Muslim Rusia ancam Ukraina, Anda bakal habis. Hurrah! Tokoh kuat sekaligus Panglima Perang Chechnya, Mayor Jenderal Ramzan Kadyrov, tertangkap kamera berada di kota Hostomel yang berada di barat laut ibu kota Ukraina, Kiev. Dilansir FIFA Militer dari The Moscow Times, Kadyrov mengunggah sebuah video di akun pesan singkat Telegram. Dengan mengenakan seragam militer, Kadyrov berdiri di sebuah lapangan terbang dan memberikan pernyataan bahwa pasukan Chechnya yang merupakan sekutu Rusia sudah berada sangat dekat dengan Kiev. Satu hari kami berada di sekitar 20 km dari kalian para Nazi Kiev. Sekarang kami bahkan lebih dekat. Menyerah atau Anda bakal habis, ujar Kadyrov. Kami menunjukkan kepada Anda bahwa praktek Rusia mengajarkan peperangan lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi dari penasihat militer. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina, Kadyrov tampak berada di alun-alun Grozny, ibu kota Chechnya bersama sejumlah pasukan militer. Saat itu Kadyrov yang merupakan mantan pemberontak di era Uni Soviet diyakini tengah melepas pasukan elit Chechnya yang akan bergerak bersama pasukan Rusia ke Ukraina. Rusia culik wali kota Ukraina, Zelensky minta tolong Macron. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan pasukan Rusia menculik wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, yang meminta bantuan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendesak pembebasan wali kota itu. Permintaan kami jelas, dia harus dibebaskan segera. Saya menelpon Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saya juga bicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ujar Zelensky dalam video yang dirilis. Ia kemudian berkata, saya akan bicara dengan orang-orang yang penting demi pembebasan rakyat kami. Kami berharap pemimpin dunia menunjukkan bagaimana mereka bisa membawa pengaruh dalam situasi ini. Sebagaimana dilansir AFP, Zelensky menjelaskan bahwa Fedorov diculik pada hari Jumat 11 Maret oleh tentara Rusia yang kini memang sudah menguasai kota tersebut. Menurut Zelensky, Fedorov ditangkap karena tidak kooperatif dengan pihak musuh Rusia. Berdasarkan keterangan parlemen Ukraina, Fedorov ditahan ketika sedang berada di pusat penanganan krisis kota Melitopol. Saat ditangkap, Fedorov tengah mengurus masalah suplai di fasilitas tersebut. Sehari setelah penangkapan tersebut, sekitar 2.000 warga Ukraina turun ke jalan menolak invasi Rusia dan mendesak wali kota mereka segera dibebaskan. Apa kalian mendengar Moskow? Jika 2.000 orang berdemonstrasi di Melitopol menentang okupasi, ada berapa yang menentang perang di Moskow, kata Zelensky. Sejak Presiden Vladimir Putin memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, gelombang aksi protes memang langsung menerjang jalanan Moskow. Pemerintah pun langsung membendung gelombang protes itu dengan melakukan penangkapan besar-besaran. Hingga kini, setidaknya 12.000 warga dibekuk karena ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Perdana Menteri Israel dilaporkan minta Ukraina menyerah kepada Rusia. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dilaporkan telah meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyerah kepada Rusia. Hal itu diungkap Jerusalem Post dalam laporannya pada Jumat 11 Maret. Seorang pejabat Ukraina yang dikutip Jerusalem Post mengungkapkan dalam percakapan via telepon, Bennett meminta Zelensky menerima persyaratan Rusia untuk menghentikan peperangan. Salah satu syarat yang diminta Moskow adalah Kiev harus membatalkan aspirasi bergabung dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Jika saya menjadi Anda, saya akan memikirkan kehidupan rakyat saya dan menerima tawaran itu, kata Bennett kepada Zelensky dalam percakapan via telepon tersebut. Namun Zelensky enggan mengikuti saran dari Bennett.
Bennett menyuruh kami menyerah, kami tidak berniat melakukannya. Kami tahu tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin hanyalah permulaan, kata seorang pejabat Ukraina. Bennett pun menyarankan Ukraina agar tidak meminta lebih banyak bantuan militer dan pertahanan, sebab hal itu dapat menggerus upaya mediasi yang sedang dijalankan Israel. Jika Bennett ingin menjadi netral dan menengahi, kami berharap dia menunjukkan seseorang untuk mengerjakannya siang dan malam, serta mencoba mendapatkan kompromi, ujar seorang pejabat Ukraina. Vladimir Putin mengungkapkan saat ini pembicaraan antara negaranya dan Ukraina berlangsung hampir setiap hari. Menurutnya, proses tersebut sudah membuat kemajuan tertentu. Saya pasti akan memberitahu Anda tentang situasi mengenai Ukraina. Pertama-tama, tentang bagaimana negosiasi berlangsung sekarang, yang sekarang diadakan hampir setiap hari. Ada perkembangan positif tertentu di sana, seperti yang dilaporkan oleh negosiator dari pihak kami kepada saya. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang semua ini, kata Putin setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Delegasi Rusia dan Ukraina telah melangsungkan 3 putaran pembicaraan di Belarusia, namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran yang tengah berlangsung. Delegasi Moskow dan Kiev akan mengadakan pertemuan putaran keempat dalam waktu dekat. NATO tidak ingin konflik Ukraina meluas jadi perang antara NATO dan Rusia. NATO tidak akan membiarkan invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi dan Moskow. Hal ini disampaikan langsung Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyusul penolakan pihaknya atas permintaan Ukraina untuk memberi perlindungan udara terhadap serangan Rusia. Menurutnya, permintaan Kiev agar NATO memberi zona larangan terbang kepada Rusia bisa memicu perang secara penuh antara NATO dan Rusia, serta menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kematian dan kehancuran. Kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah konflik ini meningkat di luar perbatasan Ukraina menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO, kata Stoltenberg kepada AFP dalam sebuah wawancara di sela-sela forum diplomasi Ukraina-Rusia di Antalya, Turki, Jumat 11 Maret waktu setempat. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena mengesampingkan zona larangan terbang di negaranya dengan mengatakan aliansi militer barat tahu kemungkinan agresi Rusia lebih lanjut. Zelensky menuding NATO memberi lampu hijau Rusia untuk terus melakukan serangan. Stoltenberg mengatakan pemberian zona larangan terbang di atas Ukraina artinya NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, tidak hanya di Ukraina tapi juga di sekitar Belarus dan Rusia. Itu berarti kita harus siap menembak jatuh pesawat Rusia karena zona larangan terbang bukan hanya sesuatu yang Anda nyatakan, harus Anda terapkan. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari,